nama saya Suster Delberta KSEC dengan NIM 11/2022-005, Prodi Sarjana Gizi. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang penelitian pra-eksperimen dan true eksperimen serta pengujian statistik yang sesuai. Yang pertama itu penelitian pra-eksperimen. Penelitian pra-eksperimen adalah jenis penelitian eksperimen yang belum memiliki kontrol penuh terhadap variabel luar yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Desain ini biasanya digunakan untuk memperoleh gambaran awal sebelum dilakukan penelitian dengan desain eksperimen yang lebih kuat. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan 2018. Jenis-jenis penelitian pra-eksperimen yang pertama itu one-shot case study atau studi kasus satu kelompok, yaitu menggunakan satu kelompok yang diberikan perlakuan kemudian dilakukan observasi hasilnya. Contohnya itu, meneliti dampak pemberian edukasi gizi terhadap tingkat pengetahuan siswa tanpa adanya kelompok pembanding. Yang kedua itu one group pre-test dan post-test. Desain penelitian ini melibatkan satu kelompok yang diukur sebelum dan setelah intervensi. Contohnya mengukur berat badan responden sebelum dan sesudah diberikan intervensi diet selama 1 bulan. Yang ketiga, static group comparison, yaitu membandingkan dua kelompok di mana satu kelompok mendapatkan perlakuan dan satu kelompok tidak, tetapi tidak ada pengukuran sebelum perlakuan. Contohnya itu, meneliti efek minuman berprotein terhadap peningkatan massa otot dengan membandingkan dua kelompok berbeda tanpa pretest. Dan contoh uji statistik yang sesuai, yang pertama itu uji T berpasangan atau paired sample test. Digunakan jika data berdistribusi normal dan membandingkan hasil pretest dan posttest pada kelompok yang sama. Yang kedua itu Wilson Syndrome Test, digunakan jika data tidak berdistribusi normal. Dan yang ketiga itu chi-square, digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel kategori. Kemudian yang kedua penelitian true experiment. True experiment adalah jenis penelitian eksperimen yang memiliki kontrol penuh terhadap variabel luar dan menggunakan randomisasi dalam pemilihan subjek penelitian. Desain ini memiliki validitas internal yang tinggi karena adanya kelompok kontrol dan perlakuan yang diberikan secara asal. Menurut Hikmawati 2020. Jenis-jenis penelitian true eksperimen yang pertama itu pre-test, post-test, yaitu control group design, di mana menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Pengukuran dilakukan sebelum atau pre-test dan setelah perlakuan atau post-test. Contohnya itu meneliti efektivitas suplemen zat besi terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua itu post-test only control group design, di mana hanya melakukan pengukuran setelah intervensi tanpa pretest. Contohnya itu meneliti efektivitas metode edukasi gizi berbasis daring terhadap pemahaman gizi mahasiswa tanpa pretest. Penggunaan uji statistik dalam uji true eksperimen ini, karena penelitian ini membandingkan dua kelompok atau lebih, maka analisis yang digunakan adalah analisis bivariat. Analisis bivariat yang digunakan yaitu uji T tidak berpasangan atau independent sample T-test. Digunakan jika data berdistribusi normal dan membandingkan dua kelompok yang berbeda. Yang kedua itu mean-weighted test, digunakan jika data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga itu ANOVA atau Analysis of Variance, digunakan jika ada lebih dari dua kelompok yang dibandingkan. Yang keempat itu Kruskal-Wallis Test, digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok jika data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh konsumsi sayuran terhadap status gizi anak di sebuah sekolah dasar. Peneliti memilih 100 anak yang berusia 8-10 tahun dan membagi mereka menjadi dua kelompok. Kelompok yang mengonsumsi sayuran lebih dari 3 kali seminggu dan kelompok yang mengonsumsi sayuran kurang dari 3 kali seminggu. Setelah 6 bulan, peneliti mengukur berat badan dan tinggi badan anak untuk menentukan status gizi mereka.
berdasarkan IMT atau indeks massa tubuh. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini? Jawaban dan penjelasannya di mana variabel independen dalam penelitian ini adalah konsumsi sayuran. Karena ini adalah faktor yang dimanipulasi untuk melihat pengaruhnya terhadap status gizi. Variabel dependen adalah status gizi anak yang diukur menggunakan IMT sebagai indikatornya. Ini menurut Widyastuti dan Arvina 2018. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan jantung pada orang dewasa. Peneliti memilih dua kelompok responden, yaitu kelompok yang mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari 3 kali seminggu dan kelompok yang mengonsumsi makanan cepat saji kurang dari 3 kali seminggu. Setelah 6 bulan, peneliti mengukur kadar kolesterol total dan tekanan darah untuk melihat dampaknya terhadap kesehatan jantung. Pertanyaannya, apa hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini? Penjelasannya ialah hipotesis 0, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kadar kolesterol total dan tekanan darah antara kelompok yang mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari 3 kali seminggu dan kelompok yang kurang dari 3 kali seminggu. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari 3 kali seminggu meningkatkan kolesterol total dan tekanan darah yang dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung. Menurut Moza Farin 2011. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah penerapan pola makan seimbang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak-anak sekolah dasar. Peneliti memilih 200 anak yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang diberi edukasi tentang pola makan seimbang dan kelompok yang tidak mendapatkan edukasi. Setelah 6 bulan, peneliti mengukur perubahan berat badan, tingkat energi dan konsentrasi anak-anak. Dan yang menjadi pertanyaannya, apa tujuan umum dari penelitian ini? Jawabannya ialah mengetahui pengaruh penerapan pola makan seimbang terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak di sekolah dasar. Penelitian ini akan membantu untuk mengetahui apakah pola makan yang sehat dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Menurut Widyastuti dan Arvina 2018. Kita masuk pada soal yang keempat. Peneliti ingin mengetahui apakah pemberian suplemen vitamin D dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada orang dewasa yang memiliki kadar vitamin D rendah. Peneliti membagi 100 peserta menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberikan suplemen vitamin D setiap hari selama 3 bulan, sedangkan kelompok lainnya diberikan plasebo. Selama periode penelitian, peneliti mengukur jumlah sel darah putih sebagai indikator kekebalan tubuh. Yang menjadi pertanyaannya, apakah hipotesis H0 dalam penelitian tersebut? Penjelasannya atau jawabannya, hipotesis 0 yaitu pemberian suplemen vitamin D tidak mempengaruhi jumlah sel darah putih pada orang dewasa dengan kadar vitamin D rendah. Hipotesis ini didasarkan pada teori bahwa vitamin D berperan dalam mengatur respon imun tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sedangkan pemberian suplemen vitamin D dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Menurut Lewison 2012. Kita masuk pada soal yang kelima. Peneliti ingin mengkaji pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Peneliti mengamati dua kelompok penderita diabetes, yaitu kelompok yang rutin berolahraga 3 kali seminggu selama 30 menit dan kelompok yang tidak rutin olahraga. Setelah 3 bulan, kadar gula darah peserta diukur untuk mengetahui adanya perbedaan. Yang menjadi pertanyaannya, apa variabel independen dalam penelitian tersebut? Yang menjadi variabel independen yaitu aktivitas fisik, yaitu berolahraga atau tidak, menurut Adiemu 2019. Kemudian soal yang keenam atau yang terakhir, peneliti ingin mengkaji pengaruh aktivitas fisik terhadap kualitas tidur pada remaja yang berusia 15-18 tahun. Peneliti membagi 100 remaja menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang melakukan aktivitas fisik teratur, misalnya olahraga 3 kali seminggu, dan satu kelompok yang tidak melakukan aktivitas fisik.
Setelah 2 bulan, peneliti mengevaluasi kualitas tidur peserta menggunakan kuesioner tidur dalam alat pengukur durasi tidur. Pertanyaannya, apa tujuan umum dari penelitian ini? Yang menjadi penjelasannya ialah tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap kualitas tidur pada remaja. Penelitian ini dirancang untuk menguji hubungan antara rutinitas olahraga dengan durasi dan kualitas tidur yang sangat relevan dengan perkembangan fisik dan mental remaja, menurut Cradle dan kawan-kawan 2015. Demikianlah video singkat saya untuk materi kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih.